Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Dia ada strategi, atau yang kita kenal dengan strategic plan. Ada tips and tricks yang dia lakukan. Bagaimana agar orang-orang sebangsanya itu mau bekerja sama dengan dia. Setengah malam itu dia gunakan untuk survei. Setengahnya lagi dia gunakan untuk berdoa. Jadi disinilah oret labora terjadi ya. Oret labora, berdoa dan bekerja. Jadi ini di 24 jam mereka berjaga. Dan ya memang tidak sia-sia mereka berjaga. Karena kalau ada orang yang mau berperang, tidak jadi. Karena kenapa? Sudah ada yang berjaga di atas tembok itu. Kalau lihat ada tanda-tanda yang mau datang, langsung dibunyikan trompet atau sangkakala. Sehingga di mana ada bunyi sangkakala, disitulah orang-orang akan ngumpul. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa, di Facebook ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelum kita akan memulai episode kita pada kali ini, aku tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook. Dan jika teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus, teman-teman boleh leave komentar di bawah dan nantinya akan ada narasumber-narasumber yang akan membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Nah, kita akan segera memulaikan episode kita pada kali ini, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Biasa kalau habis putus apa? Hah? Nangis? No. Setelah putus orang itu yang lain. Setelah putus orang yang nggak dikenal. Asing? Oke. Taruh di sini. Yang memimpin sebuah Raja. Kabupaten. Seorang pemimpin kabupaten. Namanya? Wali kota. No. Kabupaten. Iya, kabupaten. Iya Bukan dong. kota. Bukan kota. Kabupaten. Wali kabupaten. Bukan. Ayo. Apa ya? Ini nggak belajar IPS lu. Aduh. Nggak ada yang lain emang? Nggak ada. Nggak ada itu clue satu-satunya. Gubernur. Bukan. Apa sih? Raja. Apa? Bukan. Kabupaten, Uti. Kabupaten, kota, provinsi. Iya, wali kota kan. Bukan. Wali kota. Gubernur, provinsi. Iya, satu lagi kabupaten. Kabupaten itu dari huruf apa? Aduh. Pas. Oke. Ambil lagi. Yang menyediakan minum bagi raja. Pelayan. No. Seseorang yang menyediakan minuman. Juru minum. Iya, betul. Oke, next. Konstruksi rumah. Lagi ngapain tuh? Bangun. Udah mau betul? Bangun rumah. No. Apa? Tadi yang awal hampir betul. Membangun, tapi ada 2 kata. No. Membangun hampir benar. Ada penggalannya. Penggalan. Bukan mem. Pembangun. Hampir. Apa? Tapi bangun. Iya. Pembangunan. Ya. Hey. Oke, lanjut. Kalau lu sebelum makan ngapain? Berdoa. Oke, gampang. Aduh, apa lagi nih?
Next. Yesus selama 40 hari ngapain? Puasa. Betul. Oke, yang lagi perang. Sama Palestina, Israel. Betul. Aduh, yang ini Ini lagi. apa lagi? Ya ampun. Kabupaten, Uti, kabupaten. Nggak tahu. Aduh. Yang lain. Dari B. Seorang pemimpin kabupaten, huruf awal dari B. Bupati. Ya. Astaga, Uti. Oke, dibuka semua. Nah, tokohnya siapa nih? Kira dari kata-kata itu siapa? Asing, juru minum, Israel, bupati. Kayak dia pernah terasingkan dari satu kota lagi. Oh, ini tokoh ya? Iya, tokohnya siapa ya? Siapa ya? Bupati Israel, puasa. Familiar nggak? Iya. Pembangunan. Nehemia. Emang iya? Nggak tahu. Apa, sebut aja. Nehemia. Nehemia. Yeay. Yeay. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, kita barusan sudah melihat sebuah video yang menarik dan pastinya teman-teman udah tahu kan siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, tokoh yang akan kita bahas ini, aku nggak mungkin bahasnya sendiri ya teman-teman. Saat ini aku sudah ditemani dengan Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, shalom Pendeta, apa Shalom. kabar? Sehat walafiat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah Iya. lama ya Pendeta kita tidak dipertemukan ya Pendeta? Iya, sudah bermusim-musim. Sudah bermusim-musim akhirnya kita dipertemukan kembali. Iya, Pendeta betul. sehat-sehat ya? Sehat walafiat. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Sehat juga. Puji Tuhan. Kalau Yana gimana? Puji Tuhan sehat-sehat, keluarga juga sehat-sehat. Amin, Semoga amin. juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat ya Pendeta ya. Benar. Nah Pendeta, barusan kan kita sudah lihat video yang sudah kita saksikan bersama-sama nih. Betul. Dan sudah juga kita tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Yaitu seseorang yang bernama Nehemia. Ya. Nah Pendeta, sebelum kita akan bahas kisah tentang Nehemia ini, alangkah baiknya untuk kita cari tahu arti nama Nehemia tuh siapa sih Pendeta? Iya, jadi Boleh ya Pendeta kasih tahu? arti nama Nehemia, God comforts, yang artinya Tuhan, penghiburan Tuhan ya? ya Tuhan menghibur. Menghibur. Tuhan menenangkan. Hmm. Iya. Itulah arti nama bagus ya namanya. Iya, bagus Pendeta. Nanti Dan kalau punya anak mau gak kasih nama Nehemia? mau sih Pendeta, mau. karena artinya bagus sekali. Dan Iya. saat ini kita juga akan membahas kisah tentang Nehemia ini. Apakah betul ya Pendeta? Namanya itu sesuai dengan kisah di dalam Alkitab. Nah Pendeta, kita akan membahas Nehemia ini dari mana Pendeta? Oke, sebelumnya yang tidak kalah penting adalah kita fondasikan pembahasan Nehemia ini dari firman Tuhan. Yes. Mari kita baca Nehemia pasal 1 saja. Nehemia pasal. Ya, sebagaimana Oke, biasa kita bergantian ya Yana ya. Oke Pendeta, Ya. siap. Ladies first. Kita sama-sama buka teman-teman Facebook Alkitab kita di Nehemia pasal 1. Aku mulai dengan judul perikop, Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu. Siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu,
dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Iya. Wow. Jadi setelah dia jadi juru minum raja di Persia, maksud saya kerajaan Persia, walaupun tempat bertaktanya adalah di Puri Susan. Puri Susan ini adalah peninggalan dari kerajaan Babylon yang dimenangkan, dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan yang menjabat sebagai raja waktu itu adalah Raja Artasasta. Jadi dalam doanya, luar biasanya Tuhan mengabulkan doa dari Nehemia, dan lewat Raja Artasasta, Nehemia diperintahkan untuk pergi ke Yerusalem, kembali membangun tembok yang tadi kita baca katanya sudah jadi reruntuhan ya, sehingga itu menjadi celah buat orang-orang di luar Israel mengolok-olok dan menjelek-jelekkan Israel. Jadi poin yang indah dari bacaan Nehemia pasal 1 ini mengingatkan kita akan cinta tanah air. Satu. Dan ya, dia rindu kampung halaman. Kalau Yana rindu enggak kampung halamannya? Waduh, udah tak aku karena dari kecil di Bekasi. Iya. Jadi berasa Bekasi itu kampung halamanku ternyata. Jadi rindu kampung halaman sepertinya bukan sesuatu yang aku share dengan Nehemia. Oke, kalau saya karena besar di Toraja, saya rindu juga pengen pulang ke kampung saya di Toraja dan membangun rumah sebagaimana dilakukan oleh Nehemia. Kalau Nehemia membangun tembok, kalau saya pengen membangun rumah. Biar kalau pulang bisa berada di rumah itu bersama dengan keluarga sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting dari kisah ini adalah bagaimana Nehemia ketika dia sampai di Yerusalem, dia ditugaskan tadinya juru minum, sekarang dia menjadi gubernur di Israel, tepatnya di kota Yerusalem. Dan sebelum dia sampai, dia diam-diam datang, tidak ngomong apa-apa. Dan walaupun musuh-musuhnya ya, arti musuh ini adalah orang yang membenci. Walaupun sebenarnya Nehemia tidak membenci mereka. Iya, ada 3 orang itu. Dan mereka ini memberikan kepahitan di dalam pekerjaan dari Nehemia. Mereka adalah Sanbalat, Tobia, dan Gesem. Nah, namun di dalam pekerjaan Nehemia ini, dia ada strategi, atau yang kita kenal dengan strategic plan. Ada tips and tricks yang dia lakukan, bagaimana agar orang-orang sebangsanya itu mau bekerja sama dengan dia. Nah, ini menariknya. Dan itulah yang terjadi. Dan saya rindu, boleh Yana bacakan di Kerinduan Segala Zaman. Maksud saya di Proverbs and Kings. Proverbs and Kings di paragraf yang pertama. Di paragraf yang pertama dari buku Proverbs and Kings. Perjalanan Nehemia ke Yerusalem berakhir dengan selamat. Surat-surat raja kepada gubernur provinsi-provinsi yang terletak di sepanjang jalan yang dilaluinya menyebabkan ia diterima dengan terhormat dan diberi pertolongan dengan segera. Tidak ada musuh yang berani mengganggu pejabat yang dikawal dengan kekuatan Raja Persia dan diperlakukan dengan sangat baik oleh penguasa-penguasa daerah. Namun, kedatangannya di Yerusalem dengan pengawalan tentara menunjukkan bahwa ia datang dengan suatu tugas yang penting. Oke, stop sampai di situ. Dan yang menjadi tantangan berat buat Nehemia, seperti yang saya katakan tadi adalah untuk
meyakinkan orang sebangsanya, orang sekampungnya Ya. untuk kembali bersama-sama membangun kembali tembok Yerusalem. Strategic plan yang dilakukan oleh Nehemia adalah tengah malam dia pergi mengelilingi tembok Yerusalem itu yang jauhnya kira-kira 3 mil perjalanan, dan dia perhatikan setiap sudut dan celah mana yang perlu diperbaiki. Besoknya, menurut kutipan ini, setengah malam itu dia gunakan untuk survei. Setengahnya lagi dia gunakan untuk berdoa. Jadi disinilah oret labora terjadi ya. Oret labora, berdoa dan bekerja. Ya, betul. Dan ini ya pendeta, sebuah contoh bagi kita semua ketika melakukan sesuatu tuh ada strategic plan-nya kan pendeta. Pertama, kalau yang Nehemia lakukan adalah dia meninjau dulu nih. Memang yang dia lakukan tuh sulit sekali karena kan mau membangun kembali tembok yang sudah menjadi runtuh. Dan pertama dia lihat dulu apa yang perlu dilakukan, lalu dia berdoa. Itu salah satu hal yang luar biasa buat kita semua, aplikasi untuk kehidupan kita ketika kita mungkin melihat sesuatu yang sulit di depan kita. Ya kita lihat terlebih dahulu, dan setelah itu jangan lupa berdoa ya pendeta. Betul. Jangan lupa berdoa. Nah, luar biasa sekali ternyata baru awal nih pendeta, kisah dari Nehemia ini sudah bisa memberikan satu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi teman-teman Faithbook dan juga pendeta, kita harus istirahat sejenak. Kita akan kembali membahas tentang Nehemia di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi kita di segmen sebelumnya nih pendeta, kita sudah berbicara tentang strateginya si Nehemia. Tapi baru sedikit sebenarnya pendeta, belum mendalam. Kita belum coba lihat lagi kisahnya tuh sebenarnya seperti apa. Mungkin kita boleh balik lagi ya pendeta, kita baca sama-sama mengenai strateginya dia ya pendeta. Boleh. Kita balik lagi mungkin ke buku Proverbs and Kings ya pendeta. Proverbs and Kings. Proverbs and Kings. Masih tetap Ladies First pendeta? Oke, baik. Teman-teman juga kalau mau menyimak, teman-teman bisa buka search buku Kisah Para Nabi dan Raja ya pendeta? Betul. Kisah Para Nabi dan Raja. Aku bacakan. Dengan diam-diam dan tidak banyak bicara, Nehemia menyelesaikan perjalanannya mengitari tembok-tembok itu. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi, katanya memaklumkan. Dan apa yang telah kulakukan? Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Sisa malam itu digunakannya untuk berdoa, karena ia mengetahui bahwa besok pagi akan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dan menyatukan orang-orang sebangsanya yang telah kehilangan semangat dan terbagi-bagi. Lanjutkan, Neta. Ya, jadi yang dilakukan Nehemia di sini adalah dia berbicara bukan sekedar tanpa ada pengetahuan. Ya, kan sering para pemimpin ini, ya maaf ya para pemimpin, bicara tidak sesuai fakta di lapangan. Ya, tapi Nehemia dia lihat dulu lapangan, ya dia survei lapangan itu, ya maksud saya keadaan tembok itu baru dia bicara, dia ngomong. Jadi dia tidak bilang, oh saya dengar dari si itu, saya dengar dari si ini, begini katanya. Tapi dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Itulah sebabnya mengapa dikatakan apa yang dia sampaikan itu berkuasa. Kenapa? Karena dia dapat sampaikan itu dengan detail. Nah, ini yang menggerakkan hati dari orang-orang sebangsanya untuk ikut membangun. Sampai mereka katakan apa? Baik, kami siap membangun. Nah, dalam pada membangun ini bukan tidak ada tantangannya. Sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, saat mereka mulai membangun, muncullah ejek-ejekan, muncullah makian, bahkan ada yang berusaha untuk menggagalkan ya musuh-musuh tadi ya, yaitu Sanbalat, Tobia dan Gesem. Ya, mereka ini yang mengolok-olok secara langsung. Mereka bilang kalau ada anjing hutan yang menimpa atau menerpa tembok itu akan langsung rubuh. Ya, itu betul-betul suatu hal yang tidak masuk akal ya. Masa seekor anjing menerpa tembok bisa rubuh? Ya, tapi itulah ejekan yang dilakukan oleh ketiga orang tadi. Namun yang luar biasanya,
Nehemia tidak sekalipun menanggapi akan ejek-ejekan itu, cacian dan makian itu. Dia bersama dengan rekan-rekan sebangsanya tetap bersemangat dan terus maju. Ya, jadi pelajaran buat kita. Kita nggak usah terlalu sibuk mikirin apa kata orang di luar sana. Apalagi yang suka mengejek, yang suka menjelek-jelekan, ya biarkanlah mereka. Ya, tidak usah kita lawan, tidak usah juga kita tanggapi. Tetaplah bekerja, karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Tapi pendeta, aku jadi ada satu pertanyaan nih pendeta, bahwa strateginya dia kan dia inspeksi malam itu, dan setelah itu dia berdoa. Dan yang aku mau tanyakan ke pendeta, berarti peran penting doa ini dalam tindakan Nehemia, terutama setelah inspeksi malam itu terhadap tembok Yerusalem, perannya sangat penting berarti ya pendeta? Benar. Jadi sebenarnya kalau saya bisa katakan, kehidupan kita sampai detik ini adalah karena jawaban doa. Entah itu doa kita, doa orang tua kita, atau siapapun yang mendoakan kita. Kita bisa baik-baik keadaannya oleh karena jawaban doa. Iya. Gitu. Soalnya kalau dari apa yang kita baca, karena dia berdoa pada malam hari itu, akhirnya besok paginya orang-orang Israel yang terbagi-bagi dan mereka sudah hilang semangat, akhirnya mau gitu pendeta untuk membangun tembok Yerusalem kembali. Jadi memang kuasa doa itu luar biasa ya pendeta. Benar. Dan tidak kalah penting, setelah setengah dari tembok itu terbangun, ya ibaratnya tinggal setengah lagi mau dibangun, muncullah fitnahan. Apa fitnahannya? Ketiga orang tadi, dan juga katanya ada orang dalam yang tidak disebutkan siapa itu. Jadi dalam kisah ini ada cerita yang namanya, atau ungkapan yang namanya musuh dalam selimut. Iya. Jadi musuh yang dihadapi Nehemia bukan saja dari luar, tapi dari dalam juga, orang sebangsanya. Dan itu memang saya pikir sangat menyakitkan buat Nehemia. Tapi apakah dia menyerah? Apakah dia berhenti? Tidak sama sekali. Dia tetap mencari kekuatan kepada Tuhan. Dia tetap berdoa. Karena dia tahu ini bukan untuk saya. Ini untuk bangsa saya. Dan demi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan ini atas perintah dari Raja Artasasta. Jadi dia punya pegangan kuat. Kalau kira-kira Yana ada pegangan kuat nggak dalam hidup ini? Semua ada, harus ada dong. Tuhan kita. Iya, dan, itulah. Tapi itu menjadi ini ya pendeta, memang pengingat juga kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan kita, dalam bahkan seorang Nehemia pun itu mendapatkan tantangan-tantangan bahkan dari orang-orang terdekat. Bahkan dari orang-orang yang seharusnya, dalam tanda kutip, seharusnya tidak membuat dia, tujuannya dia itu menjadi gagal. Itu menjadi pengingat kepada kita semua bahwa ya memang kehidupan di dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Banyak orang-orang yang kita rasa mungkin kelihatannya seharusnya membantu kita, tapi kok ternyata tidak membantu. Dan hanya ketika kita berfokus kepada Tuhan, tujuan kita bisa tercapai ya pendeta, berarti dengan kisah dari Nehemia ini. Ya, jadi selanjutnya fitnahan yang dimaksud adalah Nehemia tuh dia lagi bangun tembok, kayaknya dia mau jadi raja tuh, menggantikan Raja Persia. Itulah fitnahan dan tuduhan dari ketiga orang tadi. Ketika itu sampai kepada Raja Persia, Nehemia dipanggil untuk pergi menghadap. Jadi dia pergi menghadap, menjelaskan apa yang terjadi. Dia kembali lagi disuruh, oke, lanjutkan pekerjaan itu. Namun kali ini kalian harus berjaga-jaga. Jadi dalam membangun itu, satu tangan pegang alat untuk membangun, satu tangan lagi pegang alat untuk berperang. Jadi ini adalah gambaran bahwa di dalam segala pekerjaan yang Tuhan percayakan harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Iya, jadi ini sikap siaga. Dan mereka lakukan itu siang malam. Jadi kutipan di Alkitab mengatakan dari terbit matahari sampai terbit bintang-bintang. Bayangkan. Jadi ini di 24 jam mereka berjaga. Dan ya memang tidak sia-sia mereka berjaga. Karena kalau ada orang yang mau berperang, tidak jadi. Karena kenapa?
Sudah ada yang berjaga di atas tembok itu. Kalau lihat ada tanda-tanda yang mau datang, langsung dibunyikan trompet atau sangkakala, sehingga di mana ada bunyi sangkakala, disitulah orang-orang akan ngumpul, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu juga bisa, kayaknya itu bisa jadi aplikasi juga tuh pendeta. Bagaimana? Karena sering kali pendeta, mungkin keadaannya sangat berbeda dengan saat ini. Satu contoh dari bangsa Israel ketika membangun kembali tembok Yerusalem adalah kan banyak ini ya pendeta, banyak tantangan-tantangan, banyak perlawanan-perlawanan dari suku-suku sekitar gitu, bangsa-bangsa sekitar. Nah akhirnya mereka bekerja tapi sambil berjaga-jaga. Kita di saat ini ya pendeta, di kehidupan kita yang modern ini, kadang seringkali kita tidak berjaga-jaga karena kenyamanan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ya kerja, pelayanan, tapi kita kurang berjaga-jaganya pendeta. Kita kurang memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata rohani. Ketika ada serangan datang, kita malah jatuh. Jadi ini salah satu aplikasi yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani sesuatu, khususnya dalam pelayanan, jangan lupa berjaga-jaga, jangan lupa memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani ya pendeta. Benar. Jadi memang luar biasa. Ini padahal kisahnya nih luar biasa sekali. Nehemia panjang sebetulnya, tapi bisa. Ini baru sebagian kecil saja. Sebagian kecil, tapi ternyata sudah banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Nehemia. Tapi pendeta dan juga teman-teman, kita kembali harus beristirahat sejenak dan kita akan kembali membahas tentang Nehemia lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta, tadi kita sebetulnya udah tahu lah bagian besarnya cerita tentang Nehemia. Bagaimana dia balik ke Yerusalem, dia punya latar belakang, arti namanya, dan bahkan tantangan-tantangannya dia dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, saat ini pendeta, ada kayaknya, ini kan kita di segmen sebelum terakhir nih, sebelum ke kesimpulan. Ada paragraf yang menarik pendeta dari kisah para nabi dan raja ini pendeta. Dan boleh aku bacakan ya pendeta? Of course. Nanti pendeta boleh tambahkan. Ini aku pas baca ini lumayan kena di hati nih teman-teman. Aku bacakan ya. Setan mengambil kesempatan dari setiap unsur yang tidak berserah untuk mencapai rencana-rencananya. Di antara mereka yang mengaku sebagai para penunjang pekerjaan Allah, ada orang-orang yang bersatu dengan musuh-musuhnya. Sehingga dengan demikian pekerjaannya terbuka terhadap serangan-serangan dari musuhnya yang paling sengit. Bahkan beberapa orang yang ingin supaya pekerjaan Allah makmur pun akan melemahkan tangan para hambanya dengan jalan mendengarkan, melaporkan, dan setengah percaya akan fitnahan, kesombongan, dan ancaman musuh-musuhnya. Setan bekerja dengan keberhasilan yang mengherankan melalui agen-agennya. Dan semua yang menyerah kepada pengaruh mereka menjadi sasaran kuasa yang sangat memikat hati, yang membinasakan hikmat orang pintar dan pengertian orang yang bijaksana. Tetapi sama seperti Nehemia, umat Allah tidak usah merasa takut maupun memandang rendah musuh-musuh mereka. Sambil menaruh kepercayaan mereka kepada Allah, mereka harus maju terus secara tetap, melaksanakan pekerjaannya dengan tidak mementingkan diri, dan menyerahkan ke dalam pemeliharaannya pekerjaan di mana mereka berdiri. Wow, luar biasa sekali ini pendeta. Iya, powerful ya. Powerful, very powerful pendeta. Iya. Dan ada lagi yang tidak kalah pentingnya juga di paragraf selanjutnya tuh. Oke, pendeta. Iya. Aku bacakan ya pendeta. Iya, sekali lagi. Di paragraf selanjutnya, di tengah-tengah keputusasaan besar, Nehemia menjadikan Allah kepercayaannya, pertahanannya yang pasti. Dan ia yang telah menolong hambanya juga telah menjadi pertahanan umatnya dalam setiap zaman. Dalam setiap krisis dengan yakin yang dapat menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Betapapun liciknya rencana-rencana setan dan agen-agennya itu diletakkan, Allah dapat mengetahuinya dan melenyapkan segala permufakatan mereka. Sambutan iman sekarang haruslah sambutan seperti yang diadakan Nehemia. Allah kita akan berperang bagi kita.
Karena Allah menyertai pekerjaan itu dan tidak ada orang yang dapat menghalang-halangi kemajuannya yang mutlak. Oke. Amin. Apa arti mutlak? Tidak bisa diganti. Ya, tidak bisa diganti, pasti dan tentu. Jadi karena ada Tuhan dalam pekerjaan ini, maka kemajuannya, keberhasilannya mutlak. Amin. Dan Tuhan juga memberikan kita kemenangan yang mutlak melawan dosa. Amin. Dari pelajaran Nehemia ini kita mengerti bahwa penyerahan kepada Tuhan di dalam doa adalah kunci. Ya, kadang-kadang setan melakukan segala hal untuk mengalihkan perhatian kita, mengalihkan pikiran kita, mengalihkan aktivitas kita kepada Dia, bukan kepada Tuhan. Berapa dari kita yang bangun pagi, sudah terburu-buru, tidak ada waktu untuk berdoa, sudah sibuk ke sana, sibuk ke sini, bahkan ketika meninggalkan rumah atau tempat tinggal, tidak berdoa lagi. Saudaraku, hari itu akan menjadi hari yang kacau, karena Anda tidak awali dengan doa. Dan begitu juga ketika kita akhiri satu hari dan mau beristirahat, tutuplah dengan doa, karena saat kita beristirahat, kita tidak tahu apa yang terjadi. Serahkanlah diri dalam perlindungan kepada Tuhan. Dan kehidupan dari Nehemia, seperti yang sudah kita katakan di awal, adalah hidup oleh karena jawaban doa dan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Itu dia. Iya, benar. Dan sekali lagi tuh diingatkan kepada kita semua bahwa mungkin situasinya sangat berbeda ya pendeta, sangat berbeda sekali teman-teman. Situasi kita saat ini dengan seorang Nehemia. Nehemia saat itu dia masih di kehidupan kerajaan. Saat ini kita sudah sangat modern. Benar. Dan tantangannya dia harus balik ke Yerusalem, mau membangun kembali Yerusalem dengan tantangan orang-orang di sekitar, tapi tetap relate ya pendeta. Iya. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kita tuh dengan Nehemia masih sangat relate ketika kita mau mungkin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tembok-tembok Yerusalem pribadi pendeta yang mau kita benahi, terkadang banyak sekali tantangan-tantangannya. Orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita pikir seharusnya bisa menjadi penunjang pun ternyata digunakan setan untuk membuat kita tidak membangun kembali tembok Yerusalem itu. Dan itu menjadi salah satu pengingat, khususnya buat aku sih pendeta, luar biasa, dan semoga juga bisa jadi buat teman-teman Facebook semua, bahwa ketika kita mau membenahi tembok Yerusalem kita secara pribadi, akan banyak sekali usaha-usaha setan untuk merubuhkan itu kembali lewat orang-orang di sekitar kita. Dan kembali lagi seperti yang pendeta bilang, hanya dengan penyerahan kepada Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh, kita bisa membangun kembali tembok Yerusalem kita pribadi. Oke, jadi dari tadi kan Yana bilang tembok. Tembok ini sesungguhnya melambangkan hukum Tuhan. Iya. Bila kita menuruti hukum Tuhan, ini akan memagari kita, memisahkan kita, membatasi kita dari pengaruh dunia yang begitu merusak. Tembok Yerusalem atau tembok pribadi kita ini perlu dibangun sedemikian rupa, perlu membatasi kita dari dunia, perlu memisahkan kita dari dunia, agar doa-doa kita dikabulkan, agar kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan, dan yang tentunya agar kita boleh maju dan berhasil dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Amin. Dan satu lagi yang menjadi pelajaran penting untuk kita semua adalah di paragraf terakhir tadi pendeta, di tengah-tengah keputusasaan besar, Nehemia menjadikan Allah kepercayaannya. Itu seringkali ya pendeta, itu hal yang sulit pendeta, apalagi untuk kita di zaman modern yang mungkin punya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali sulit untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jadi sebenarnya kuncinya di percayanya. Betul. Ya, kadang-kadang saat kita berdoa, kita tidak percaya dengan doa yang kita ucapkan. Ya, kita tidak yakin bahwa Tuhan mendengar atau Tuhan menjawab doa kita. Itulah masalahnya. Padahal kalau kita sudah berdoa,
Kita harus dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Amin. Tuhan akan melakukan pada bagiannya apa yang dia harus lakukan. Bagian kita apa tadi? Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Ya. Nah, dan yang menjadi bagian penting juga adalah gimana kita membangun hubungan pribadi bersama Tuhan ya pendeta. Ya, benar. Sampai kita mempunyai iman untuk berkata di Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu kalau tidak punya fondasi yang kuat bersama Tuhan kayaknya mustahil ya pendeta untuk bilang seperti itu ya pendeta. Sebenarnya seberapa jauh pun kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita ya. Saya ingat dengan kisah anak yang hilang ya. Kita sering seperti anak yang hilang. Tapi Nehemia bukan anak yang hilang. Ya, betul. Dia dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya. Dan dia pulang untuk membangun kampung halamannya. Seberapa jauh pun Anda jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mencari kok. Dengan kata lain, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Ternyata dari kisah Nehemia ini banyak sekali ya pendeta dan teman-teman Facebook semua hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pendeta, ini sudah akhir dari segmen, kita harus ke segmen selanjutnya, ke kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, kita sudah membahas kisah tentang Nehemia nih pendeta, dan ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pendeta boleh berikan kesimpulan mengenai episode Nehemia ini. Baik, episode Nehemia kali ini mengingatkan kita bahwa hidup Nehemia adalah jawaban doa. Karena itu, awalilah segala sesuatu dengan doa. Dan sementara melakukan segala sesuatu itu, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa, di akhir segala sesuatu pun, tetaplah berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun tantangan, dari dalam maupun dari luar yang dialami, tetaplah maju. Jangan gentar, jangan takut. Seperti para pasukan Nehemia. Tangan yang satu memegang alat untuk membangun, tangan yang satu memegang alat untuk berperang. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan ini membuat kita berada di dalam kendali Tuhan. Dan bangunlah tembok-tembok Yerusalem pribadimu yang merupakan hukum-hukum Tuhan yang akan membentengi, membatasi, dan menjaga kita tetap aman di dalam naungan kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kisah Nehemia mengingatkan kami bahwa hidup adalah oleh karena Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan biarlah kami mau meluangkan waktu setiap hari untuk datang di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau membangun kembali tembok Yerusalem kami ya Tuhan, yaitu hukum Tuhan. Agar boleh yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami, yang menjadi benteng pertahanan kami, agar kami terhindar dari segala pengaruh dunia yang merusak. Dan kami mau menjadi penurut hukum, melakukan kehendak-Mu agar kami terus diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Biarlah berkat yang indah ini bukan hanya menjadi bagian kami yang ada di studio, tetapi juga menjadi bagian semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kami naikkan doa permohonan ini Bapa hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Imam Besar Raja, Hakim Pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Antonius sudah memberikan menjadi sumber ya untuk kisah Nehemia ini. Dan teman-teman Facebook, apabila episode kali ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain supaya episode ini juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Nah, aku juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel Facebook ini. Dan juga apabila ada tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus, juga silahkan leave komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalakan
lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian episode kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.